Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya, contohnya. Lo antum siapa ngomong dalil? Yang ngerti dalil siapa? Orang yang ngaji Quran sunnah tiap hari, yang khatam Sahih Bukhari Muslim, yang khatam Sunan Abu Daud. Lo Arba'in Nawawi aja belum khatam. Lu yang mengadakan ibadah dia kok yang ditanya kita larangannya. Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya, contohnya. Jika kamu tidak tahu, qul la adri. Cukup katakan saya tidak tahu. Dan ada nggak dalilnya dari Nabi? Hati-hati ngomong begitu. Qauluka la adri nisful ilm. Kamu ngaku tidak tahu itu sudah separuh tahu. Karena orang kalau ngaku tidak tahu dia akan cari tahu. Inilah separuh ilmu. Saya mau tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai ini datang ke kubur minta-minta itu, keterangannya mana? Nggak tahu. Kiai ini nggak tahu. Lalu itu perbuatan syirik karena meminta dan beribadah kepada Allah. Bawakan dalilnya. Cuma ngaji di YouTube, ngaji sekali seminggu, sekali sepekan, seahad, udah berani bilang nggak ada dalilnya. Ngaca dulu. Itu kiai 20, 30, 40 tahun ngaji Quran dan Sunnah. Karena mereka mengaji, maka mereka tidak berani ngomong begitu. Makanya bawakan keterangan dalil dan tanya pada dia dalilnya mana. Jadi setiap kali membahas apa, mana dalilnya? Mana ada di zaman Rasul? Nah ini kalau logika aja dia kacau itu. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Supaya kita nggak sesat. Dia nggak tahu, dia bilang bid'ah. Padahal bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya, kalau ente nggak tahu bilang, maaf saya nggak tahu dalilnya. Itu lebih aman. Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Mana dalilnya? Dia akan sering ngomong boleh, tidak boleh. Sunnah, bid'ah, halal, haram. Itu baru seperempat agama loh. Jangan terlalu larut bahas ini, nanti keras. Benar-benar orang kalau sampai di tahapan ini, dia akan sering ngomong boleh, tidak boleh. Sunnah, bid'ah, halal, haram. Itu baru seperempat agama loh. Jangan terlalu larut bahas ini, nanti keras. Orang yang kelamaan ngaji di sini, nanti dia menjadi hukum fikih oriented. Jadi kita nyebutnya fikih oriented. Orientasinya hukum fikih zahir. Jadi setiap kali membahas apa, mana dalilnya? Mana ada di zaman Rasul? Nah ini kalau logika aja dia kacau itu. Dia nggak tahu, dia bilang bid'ah. Padahal bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya, kalau ente nggak tahu bilang, maaf saya nggak tahu dalilnya. Itu lebih aman. Lo antum siapa ngomong dalil? Yang ngerti dalil siapa? Orang yang ngaji Quran sunnah tiap hari, yang khatam Sahih Bukhari Muslim, yang khatam Sunan Abu Daud. Lo Arba'in Nawawi aja belum khatam. Riyadhus Shalihin aja belum khatam. Terus ngomong tidak dalilnya. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati ngomong begitu. Ya. Cukup katakan sebagaimana ulama salafus saleh Imam Malik. Beliau wafat 179. Berarti masih sebelum tahun 200, sebelum tahun 300, 179. Masih ketemu murid sahabat Rasulullah yaitu Nafi'. Apa kata Imam Malik? Jika kamu tidak tahu, qul la adri. Cukup katakan saya tidak tahu. Qauluka la adri nisful ilm. Kamu ngaku tidak tahu itu sudah separuh tahu. Karena orang kalau ngaku tidak tahu dia akan cari tahu. Inilah separuh ilmu. Ya. Cuma ngaji di YouTube, ngaji sekali seminggu, sekali sepekan, seahad, udah berani bilang enggak ada dalilnya. Ngaca dulu. Itu kiai 20, 30, 40 tahun ngaji Quran dan Sunnah. Karena mereka mengaji, maka mereka tidak berani ngomong begitu. Semakin Quran itu dalami, satu aja teks kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Antum percaya nggak? Bismillahirrahmanirrahim disyarah 40 hari, 40 malam nggak selesai. Semabuk-mabuk paling dah. Sholat, berhenti. Ngaji lagi, sholat lagi, ngaji lagi. Nggak akan selesai. Dan itu disadari oleh sahabat Rasulullah namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Jika saya mau, saya akan tulis, saya akan jelaskan tentang rahasia basmalah. Kemudian ditulis dalam kertas-kertas. Kertas itu dibawa oleh 40 onta.
Berarti banyak itu. Ada nggak orang bisa nulis 1 buku sehari? Nggak ada. Jadi kita butuh harus ngaca bener. Ya. Saya setiap kali baca surat Al-Fatihah dengan perenungan, saya menemukan hal yang baru. Percaya nggak? Setiap kali baca Fatihah dengan perenungan, bedakan terjemahan dengan pemaknaan, itu beda. Betul-betul luar biasa. Wajar jika bismillah itu adalah permulaan semua surat kecuali surat Taubah. Wajar. Wajar. Luh Mahfuz dalam hadis Imam Tirmizi pertama kali diperintahkan nulis oleh Allah, dia bertanya, "Ma aktub?" Apa yang aku tulis ya Rabb? Allah mengatakan, hadis sahih, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dengan nama Allah yang Rahman, ya Rahim. Jika Luh Mahfuz dimulai Rahman Rahim, kenapa ada orang belajar agama tidak ada Rahman Rahimnya? Kenapa orang bawa nama Allah tapi tidak dengan Rahman Rahim? Ini aneh ya. Ini sungguh aneh. Dia menampilkan yang Allah tidak suka tampilkan. Bapak ini senang nggak disebut kejem? Terus ada orang cerita, enggak, si Anu tuh orang baik kok, penyayang. Lebih senang mana? Diceritain mana? Kita lebih senang diceritain kalau kita penyayang, benar nggak? Kira-kira sama Pak. Allah lebih suka daripada itu. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Itu al-Islam tuh ya. Jadi kalau antum cuma belajar fikih, belajar sunnah bid'ah, siap-siap di rumah tangga tengkar. Siap-siap di masjid komplek tengkar. Jangan-jangan di masjid ini tengkar juga nih. Ya. Berarti salah orientasi. Cukup porsinya 1/4. Jangan lebih. 1/4 kedua kajian iman. Iman itu di kolbu. Berkaitan dengan akal. Maka hujjah orang belajar hukum zahir itu nomor ayat, nomor hadis. Tapi kalau hujjah iman itu rasional. Pengawasannya. Gak ada. Adakah satu zarah di alam semesta wujud tapi tidak diciptakannya? Itu virus sebiji zarah kalau di Quran. Itu virus kan nggak kelihatan sama mata. Bahasa Arabnya zarah. Itu disebut zarah. Apakah dia terjadi karena eksperimen konspirasi atau karena izin Allah? Sebenarnya izin Allah. Mereka mau buat makar, Allah buat makar juga. Dalam makar mereka Allah bermakar. Tenang aja ya. Cuma kita kan ditakut-takutin berita ini, beritanya lebih gede. Kalau antum nggak punya kekuatan nur di kolbu, apa yang terjadi? Kenapa ya saya hidup begini? Kenapa saya salah apa? Kenapa kami hidup di zaman corona? Nanti bakal ngomong gitu. Ini kurang imannya kepada Allah, maka kurang percaya kepada takdir. Jadi takdir itu puncak iman kepada Allah. Ya, orang yang mengatakan percaya kepada Allah, cek aja dia percaya, terima nggak? Ya, ini kan kajian kita terbuka. Hari Senin lalu saya ke Mabes TNI. Saya tanya tuh beberapa bapak hormat ke atasan, itu di hati ridho nggak? Capek loh Pak. Hormat, siap. Hormat siap. Itu kalau mereka nggak ridho dengan posisi mereka sekarang, stres itu. Dalam hati mikir, hormat mulu. Pasti gitu. Senyum, saya tanyain begitu, senyum. Berarti emang separuh nggak ridho. Dan kebenaran ketemu sahabat kita keluar dari anggota. Karena stres, hormat mulu. Yang dihormat masih lebih muda daripada dia. Ya, masalahnya ridho apa enggak, gitu aja. Ya, nah, ini udah masuk akal, udah masuk ke kolbu. Ini dalil akal yang tunduk ke kolbu. Inilah yang disebut lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka punya kolbu yang dijadikan sumber berakal, berpikir. Jangan seperti kelompok-kelompok materialis yang kemudian dibungkus agama. Akalnya berdasarkan data tertulis. Itu data tertulis kan bisa aja dipalsukan. Bisa digiring kemana-mana loh.
Ayatnya sama, pemahamannya bisa beda. Kok bisa saya baca hadis, kullu bid'atin dolalah, tapi saya nggak suka membid'ahkan orang loh. Kawan saya baca hadis, kullu bid'atin dolalah, tapi kok jadi kenceng. Sama-sama ngomong hadis kullu bid'atin dolalah, sama-sama baca Sahih Muslim. Apa yang masalah? Oh, ternyata perangkat ilmu dia ketika baca kullu bid'atin berbeda. Gitu. Ya. Itu bab iman ya. Saya mau tanya lagi, ridho nggak zaman pandemi? Ridho nggak dengan pekerjaan sekarang? Kalau ridho, selamat, sebentar lagi antum bahagia. Insya Allah ya. Karena kalau sudah ridho baru bisa masuk ke bab ihsan. Kalau nggak bisa masuk ke bab ihsan. Nabi ditanya mengenai ihsan. Apa itu ihsan? Jawabannya apa? Engkau menyembahnya seakan memandangnya. Jika tidak merasa memandangnya, maka merasalah dipandangnya. Kalau dikaitkan dengan hadis Nabi yang lain, hadis yang sahih juga, innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu. Berarti lafaz yang kedua itu adalah suasana kolbu. Allah memandang ke dalam kolbu. Jika kolbu merasa dipandang, itulah ihsan level 1. Yang lebih tinggi lagi, bukan hanya merasa dipandang, diperhatikan, tapi merasa seakan-akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Allah bukan fisik, benar nggak? Allah juga bukan sesuatu yang metafisika yang dibayangkan dalam filsafat, bukan juga. Dalam filsafat, angka-angka itu metafisika. Karena 11 sama 2 antara Romawi dan Latin beda kan? Ada dengan kita nyebut 2. 2 apa? Begini kan? Tapi kalau dalam Latin, kalau kita nulisnya itu 11. Berarti bukan itulah angka, itu simbol angka. Angka itu ketika ini satu barang, ini barang kedua, ini 2 namanya. Berapa orang di depan? 1, 2. Ini 2. Kalau ditulis tergantung bahasanya, tergantung simbolnya. Maka 2 itu bukan angka. 2 itu masuk ke alam metafisika. Dalam filsafat murni matematika sudah masuk ke sana. Saya ini S1 akidah dan filsafat, lalu S1 saya yang kedua hadis. Saya ada S1 yang ketiga dirasa Islamiyah, tapi ngajinya sama ulama Suriah. Tapi 3 tahun nggak selesai. Yang selesai 2 ini. Dulu ngambil bahasa Arabnya aja. Saya belajar filsafat murni, tapi yang sudah disaring oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan ada filsafat yang halal, yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Dia sudah bagi. Saya mau tanya ke antum belajar ilmu fisika nggak? Belajar matematika? Ada namanya teori Pitagoras? Itu filsafat murni. Kalau antum mengharamkan filsafat, lalu menggunakannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan, selamat, Anda telah memakan filsafat. Lalu Anda haramkan apa yang Anda makan. Ya, kawan saya belajar arsitek. Arsitek itu bahasa Arabnya handasah. Itu salah satu cabang dalam filsafat. Dulu hanya filosof yang bisa bangun. Itu sebabnya di Yunani, Athena itu bagus sekali. Itu dari bangunan filsafat. Jadi filsafat itu bukan cuma ngomong-ngomong Tuhan aja. Filsafat itu banyak cabangnya. Anda mau tanya lagi, antum belajar kedokteran nggak? Atau cuma kedokteran umum lah, dari ilmu biologi gitu, kimia, kan nanti kan pengobatan dari situ juga. Pasti pernah belajar biologi, kimia. Semua ilmu itu adalah cabang dari filsafat. Makanya ada kimia murni, ada kimia terapan. Yang murni ini filsafat. Matematika murni, matematika terapan. Yang murni itu filsafat. Terus filsafat itu apa sebenarnya? Maka kalau nggak ngerti, jangan haramkan. Definisikan dulu barangnya, cari tahu detailnya. Jangan-jangan itu konsumsi kita tiap hari. Jangan-jangan pekerjaan kita pakai itu semua. Antum pakai laptop nggak kerja? Itu semuanya pakai teori filsafat terapan. Jadi mikir-mikir dulu. Pakai kamera nggak? Kamera. Ini kamera ini yang menemukan filosof namanya Ibnul Haytham. Foto dengan video. Nah, ini ada sahabat saya baru hijrah. Terus dia bilang, "Tat, foto itu haram." Oh gitu.
Terus kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama si fulan, lewat apa? YouTube. Oke. YouTube itu ada videonya? Atau suaranya doang? Tapi yang merasa, dia perhatikanlah Allah. Antum kalau kerja, ada CCTV, gimana? Jadi rajin nggak? Jadi rajin. Kalau nggak ada CCTV, santai. Kira-kira begitulah orang-orang yang merasa dilihat oleh Allah. Tapi itu baru satu bab, namanya bab jalal. Allah maha mengawasi dengan keperkasaannya. Jadi kita kayak grogi diperhatikan. Tapi ada bab diperhatikan oleh kekasih. Pernah nggak jatuh cinta seseorang, lalu dari jauh kita merasa diperhatiin? Seru nggak? Wah, asik sekali. Nah, kalau ihsan yang ini, yang enaknya yang ini, yang tadi itu yang nggak enaknya. Jadi ihsan ini ada dua bab. Ada bab khauf, ada bab raja. Ada ihsan bab takut diperhatikan, ada ihsan bab senang diperhatikan. Nah, dan itu hanya diperoleh dengan dua cara. Mengenal Allah. Dan yang kedua, berzikir, mengingatnya. Baru rasa itu muncul. Kalau yang pertama, yang level tertinggi, yaitu merasa memandangnya, ini ilmu masih dirahasiakan. Ya. Nanti mungkin beberapa kajian saya buka. Kita tahan dulu, karena itu butuh banyak kali pertemuan. Ya, dan gak cukup ngaji, dia ada prakteknya. Nah, lebih kurang segitu dulu. Udah jam berapa nih? Ya, mohon maaf atas keterlambatannya. Semoga pertemuan ini diberkahi diridhai Allah. Jika salah itu salah saya, jangan dikaitkan dengan guru, aliran, kelompok, atau dikaitkan dengan Allah. Jika benar, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.